Shalom alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini akan membahas tentang eksistensi roh Allah. Eksistensi roh Allah, keberadaan roh Allah. Tentu saja sama dengan keberadaan Allah. Kalau keberadaan Allah itu selalu ada Allah dan ada Tuhan. Ada God, ada Lord. God itu yang duduk di tata surga, Lord itu yang berkarya. Lord itu pernah jadi firman, pernah jadi Yahweh, pernah jadi manusia fisik, lalu menjadi Yesus roh atau roh Yesus, lalu menjadi anak domba. Tetapi Allah tetap dari yang awal yang akhir, Allah selalu di tata surga dan punya nama Yesus. Nah, sekarang eksistensi roh. Bapak Ibu Saudara, ada saya menyebutnya tindakan biadab, ya. Biadab itu tidak beradab. Tidak beradab. Allah itu roh, tapi roh Allah ini disama-samain dengan roh ciptaan Allah, roh makhluk roh. Ya. Setiap makhluk roh berlaku satu oknum, satu roh. Catat baik-baik, semua makhluk roh itu berlaku satu oknum, satu roh. Tetapi Allah tidak. Ya, Allah tidak bisa disamain seperti manusia. Satu oknum, satu roh. Itu ada Allah, lalu ada Roh Kudus, lalu ada dulu yang paling terkenal itu apa itu? Burung merpati, ya. Berarti ada tiga oknum roh. Biadab, ya. Kalau ada pendeta atau romo yang menyamanyamakan eksistensi roh Allah dengan eksistensi roh manusia. Kalau roh manusia berlaku satu oknum, satu roh. Ya. Makhluk roh itu ada berapa ya? Makhluk roh itu ada malaikat, serafim, kerub, kemudian iblis ya. Sekarang ini kan iblis mantan malaikat, ya. Kemudian setan, kemudian roh jahat, barulah manusia. Oke, kalau iblis, setan, roh jahat, 3 ini dihitung, karena iblis, setan, roh jahat ini bukan lagi malaikat, ya. Bukan lagi, ada beda, ya. Ada 7, ya. Kalau iblis, setan, roh jahat dihitung. Tapi kalau iblis, setan, roh jahat masih dianggap sebagai makhluk malaikat, walaupun sudah mantan, maka ya cuma 4, ya. Saya ulang, ya. Makhluk roh itu ada malaikat, serafim, kerub, lalu iblis, setan, roh jahat, barulah manusia. Semua makhluk roh ini berlaku satu oknum, satu roh. Ini Henry, Pendeta Henry itu ada tubuh, ada jiwa, nyawa, dan ada roh. Rohnya satu. Ya. Satu oknum ini satu roh. Nanti ada orang lain lagi namanya Mr. X. Ya, Mr. X juga punya satu roh. Malaikat juga begitu. Malaikat A itu juga punya satu roh. Malaikat B satu roh. Serafim, kerub. Ya. Nah, biadabnya adalah Allah yang roh disama-samain dengan rohnya manusia. Satu oknum Allah punya satu roh. Itu biadab. Biadab itu tidak beradab. Bapak Ibu Saudara, banyak yang mengatakan Bapa itu pribadi yang lain. Ya. Allah itu roh, betul, kata mereka. Karena penyembah Bapa, penyembah Tritunggal. Allah itu roh, betul. Ada roh Bapa, ada roh Kudus, ada roh Anak. Ya, makanya ada roh Allah, betul. Roh Allah pertama kali muncul ada di Kejadian 1 ayat 2. Roh Anaknya juga ada. Roma 1 ayat 9 kalau tidak salah. Saya cek dulu, Roma 1 ayat 9 benar nggak ya? Roh Anaknya, ya. Roma 1 ayat 9. 9 Gospel Foundation. Iya, Injil Anaknya itu, ya. Injil Anaknya itu. Ya. Bentar, ya. Ya ada roh Anaknya, ya, ada ya roh Anaknya, ya. Injil Anaknya, tapi ada juga roh Anaknya.
itu di dalam Galatia ya, Galatia bahwa ya Aba ya Bapa ya, Aba ya Bapa. Tadi ya, Aba ya Bapa. Saya ingin menjelaskan ini betapa betapa apa ya? Hmm, bagimu oke. Roh eh, tapi kamu roh yang kamu ada anak. Oleh roh itu kita berseru. Nah, harus ada roh yang menjadikan kamu anak Allah ya. Oleh roh itu, oleh roh yang menjadikan kamu anak Allah itu ya roh Allah tentu saja ya. Yang tidak pernah ada roh Bapa ya. Lalu para penyembah Bapa ini mengatakan bahwa kami juga percaya kok Pak Allah itu roh katanya ya. Ada Romo yang membahas dengan saya ya ya Pak, kami itu juga percaya Allah itu roh. Jadi roh itu ada roh Allah, roh Allah Bapa dia sebut seperti itu ya, tanpa dasar lah pokoknya. Ada Roh Kudus dan ada Roh Yesus. Roh Yesus ada betul di dalam kisah 16 ayat 7 itu ada Roh Yesus. Yang tidak pernah ada itu roh Bapa ya. Lalu maaf saya harus mengatakan biadab ya. Kalau ada siapapun hamba Tuhan mengaku hamba Tuhan ya, mengatakan bahwa Allah itu roh disamakan dengan roh ciptaan, yaitu satu oknum satu roh. Makanya doktrin Tritunggal adalah 3 pribadi berbeda tetapi satu. Kami juga percaya Allah itu roh, Pak. Jadi Allah itu bukan pribadi segala muter-muter lah ya Bapak Ibu Saudara. Makanya ini kami jelaskan biadab orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya 3 roh. Rohnya Allah Bapa, rohnya Anak, rohnya Roh Kudus gitu ya. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Satu roh. Kalau manusia itu satu oknum, satu roh. Tapi kalau Allah itu ya mau jadi semiliar ya tetap satu roh. Ya. Jadi Allah God dengan Tuhan Lord itu satu roh. Allah God dengan Tuhan ya dan dengan Roh Kudus itu satu roh, bukan 3 roh. Biadab kalau ada pendeta yang mengatakan satu oknum Allah satu roh. Disamakan dengan manusia satu oknum satu roh. Penjelasan pendeta Hendy Tandianta sangat simpel dan mohon maaf saya mengatakan kata biadab untuk para pendeta yang membuat pengajaran Allah itu satu oknum. Jadi dulu kan ngomongnya 3 pribadi berbeda, 3 hakikat berbeda, 3 oknum berbeda, tapi satu itu dulu. Ketika muncul Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, bingung dia. Lalu dia mengatakan, kami juga percaya 3 oknum roh katanya. Ya. Disamakan dengan manusia. Kalau manusia itu satu oknum, satu roh. Lalu Allah ini dibikin 3 oknum, 3 roh. Biadab kamu. Ya. Biadab ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu 3 oknum, 3 roh. Ya. Kalau manusia betul ya. Manusia itu satu oknum satu roh. Jadi itu eksistensi roh Allah. Ya. Ya, supaya Anda paham kalau roh manusia itu satu oknum satu roh. Ya. Tetapi kalau Allah itu ya tidak bisa dibilang 5 oknum atau 3 oknum atau nggak bisa. Allah itu roh. Tidak dibatasi oleh jumlah. Jadi itu Allah nomor 1, nomor 2 ya. Biadab betul kalau ada pendeta Romo yang mengatakan seperti itu. Allah dibatasi oleh sesuatu. Allah itu unlimited, tidak dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Jadi Anda tidak bisa, itu Allah nomor 1 ya. Ya. Yang gagal pahamnya itu kan waktu Yesus dibaptis, ada Allah nomor 1 itu yang di surga yang ngomong inilah anakku. Nah, Allah nomor 2 Roh Kudus. Allah nomor 3 sedang jadi manusia Yesus. Allah nomor 1 berkata lalu disaksikan oleh Allah nomor 2.
atau nomor 3 Roh Kudus. Sementara Allah nomor 2 sedang dibaptis. Biadab kalau kamu ada pendeta yang seperti itu. Ya, Allah itu tidak dibatasi baik oleh jumlah, oleh ruang, oleh waktu. Makanya tidak ada ya, Allah itu pribadi. Pribadi mereka sudah tahu tuh, pribadi itu sudah primitif gitu. Maka sekarang mereka menggantinya. Allah itu roh. Ya betul, kami penganut Tritunggal percaya Allah itu roh. Jadi ada 3 eksistensi roh katanya, balik lagi. Iya. Ya. Ya, biadab para pendeta, para romo yang membuat pengajaran seperti itu. Eksistensi roh Allah adalah selalu satu roh. Mau Tuhan gitu. Jadi eksistensi roh Allah itu di Alkitab ya disebut roh Tuhan. Ada roh Tuhan. Lukas 4 ayat 18 itu roh Tuhan. Ada roh Allah, Yohanes 4 ayat 24. Ada roh Kristus, Roma 8 ayat 9. Ada roh Yesus, kisah 16 ayat 7. Roh Allah, roh Kristus, sudah ya. Ya, yang tidak pernah ada roh Bapa. Yang tidak pernah ada itu roh Bapa ya. Ya, roh Bapa tidak pernah ada. Jadi eksistensi roh Allah adalah mau disebut roh Allah, mau disebut roh Tuhan, mau disebut roh Yesus, mau disebut roh Kristus. Eksistensi Allah tetap satu roh. Beda dengan roh manusia. Kalau roh manusia satu oknum, satu roh. Jadi very clear. Biadab kalau ada pendeta yang mengatakan ada roh Allah nomor 1, ada roh Allah nomor 2, ada roh Allah nomor 3. Biadab kalau ada pendeta romo yang mengatakan seperti itu. Ingat, eksistensi Allah adalah selalu satu roh. Allah itu roh dan selalu satu roh, ya toh. Meskipun disebut sebagai roh Allah, roh Tuhan, roh Yesus, roh Kristus, roh Kudus tentu saja ya. Tadi sudah roh kudus ya, roh Allah, roh Tuhan, roh Kudus, roh Yesus, roh Kristus ya. Itu 5 eksistensi Allah itu. Yang tidak pernah ada roh Bapa ya. Biadab kalau ada pendeta atau romo yang mengajarkan ya Allah itu satu oknum, satu roh katanya, disama-samain dengan manusia. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.